Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sonogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Dan di video kali ini kami akan menyampaikan perihal penetapan NIP 3K tahap 1 dan tahap 2, yaitu mengenai gambaran proses penetapan NIP 3K yang sudah ditetapkan 100% dan kapan terima SK, dan juga informasi mengenai penyebab NIP 3K lambat terbit. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan gambaran proses penetapan NIP 3K yang sudah 100% kapan terima SK. Di sini kami mendapatkan informasinya ataupun penjelasan yang dijelaskan di media sosial Instagram resmi Kanrek 3 BKN. Rekan-rekan sekalian, di sini ada penjelasan mengenai hal tersebut, di mana admin dari Kanrek 3 BKN di sini menuliskan, kita baca langsung saja. Sebagai informasi, yang dikerjakan itu tidak hanya NIP 3K atau NIP CPNS saja, tapi berbarengan keduanya, dan tentu pekerjaan rutin lainnya tidak mungkin ditinggalkan. Kemudian dijelaskan lagi, selain itu, Mimin juga ingin sedikit memberi gambaran proses dari penetapan NIP ini. Ketika sudah 100% ditetapkan, itu masih ada proses verifikasi validasi tahap 2. Jadi bagi rekan-rekan yang datanya mungkin di setiap ada updatean mengenai penetapan NIP 3K yang sudah 100%, itu masih ada tahapan lagi rekan-rekan sekalian, yaitu ada proses verifikasi validasi tahap 2. Tujuannya untuk mengecek kembali apakah data sudah benar seperti TMT dan gajinya. Jika sudah, maka akan diparaf dan menjadi pertek ya. Nah, pertek ini kemudian yang akan menjadi dasar pembuatan SK oleh daerah. Wewenang Kanrek, yaitu kantor regional BKN, sampai di pertek. Selanjutnya untuk SK, SPMT dan sebagainya adalah wewenang daerah. Dan yang penting Mimin sampaikan, setiap daerah bisa berbeda-beda. Kemudian di sini caption mohon bersabar. Nah, itu teman-teman terkait dengan sedikit penjelasan mengenai gambaran bagi rekan-rekan yang sudah NIP-nya ditetapkan 100%, penetapan NIP 3K-nya di instansinya masing-masing, ataupun yang P3K, NIP 3K-nya lambat terbit. Tentunya di sini ada penjelasan bahwasanya itu bukan hanya NIP 3K saja yang dikerjakan, namun juga NIP CPNS, dan tentunya juga di Kanrek BKN itu juga ada pekerjaan rutin yang lainnya yang tidak mungkin ditinggalkan, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian juga kami kutip informasi dari media gpnn.com yang menjelaskan bahwasanya para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 makin galau pasalnya. Hingga memasuki pekan ketiga Maret 2022, jumlah NIP P3K guru yang sudah ditetapkan tidak berubah signifikan sejak Januari. Kemudian para guru honorer heran, apa sebenarnya yang terjadi dengan proses penetapan NIP P3K ini, padahal surat berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sudah ditiadakan. Nah, mengenai hal tersebut, Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Satya Pratama mengimbau agar guru honorer tenang karena proses penetapan NIP P3K guru tahap 1 dan 2 itu tengah berjalan. Cepat atau tidaknya terbitnya NIP P3K itu tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi. Begitu PPK instansi pusat maupun daerah mengajukan usulan penetapan NIP P3K, BKN langsung menggarapnya, kata Pak Satya kepada gpnn.com Senin 21 Maret. Soal pertimbangan teknis atau pertek yang ramai dibahas guru honorer di Jawa Barat sebagai penyebab lambatnya NIP P3K terbit, Pak Satya menegaskan tidak seperti itu. Sebab pertek terbit setelah diusulkan PPK. Meskipun begitu, Pak Satya mengatakan akan mengecek apakah Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi dan Kota atau Kabupaten di Jawa Barat sudah mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN atau belum.
Kemudian prinsipnya pertek bukan masalahnya ya, itu syarat penerbitan NIP dan pengangkatan P3K, ucapnya. Dia melanjutkan, saat ini di jajaran BKN itu memegang prinsip first come first serve untuk penerbitan NIP CPNS dan NIP P3K. Usulan yang masuk dan lengkap langsung diproses. Prosesnya, kata Pak Satya, tidak lama dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap. Instansi harus menerbitkan SK selambat-lambatnya 30 hari setelah terbit perteknya. Pak Satya pun mengimbau agar seluruh guru honorer maupun CPNS tidak risau bila NIP belum terbit. Kalau memang sudah lulus seleksi dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, maka NIP CPNS dan NIP P3K akan terbit berdasarkan pertek. Selanjutnya, selambat-lambatnya setelah 30 hari pasca terbitnya pertek, instansi harus menerbitkan SK, ucapnya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran proses penetapan NIP P3K yang sudah 100% kapan terima SK dan juga penyebab NIP P3K lambat terbit. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.